Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nur Fadila. Saya dari Men 1 Majene kelas 10 digital. Pada pembuatan video kali ini bertujuan untuk menyelesaikan tugas proyek saya, yaitu sejarah kebudayaan Islam mengenai tentang kekhalifahan Utsman bin Affan. Langsung saja, yang pertama itu riwayat hidup Utsman bin Affan. Utsman bin Affan adalah khalifah ketiga yang memerintah dari tahun 644 Masehi sampai dengan 656 Masehi dan merupakan Khulafaur Rasyidin yang paling lama memerintah. Seperti dua pendahulunya, Utsman bin Affan adalah salah satu sahabat dekat Nabi Muhammad SAW. Perkawinannya yang berturut-turut dengan kedua putri Nabi Muhammad SAW dan Khadijah membuatnya mendapat julukan sebagai Zun Nurain, yang artinya sebagai pemegang dua cahaya. Selama masa pemerintahannya, pemerintah Muslim memperluas wilayahnya ke Fars, sekarang itu Iran, pada tahun 650 dan sebagian Khorasan, sekarang itu Afghanistan, pada tahun 1651. Penaklukan Armenia telah dimulai pada tahun 640-an. Utsman bin Affan bin Abi al-As bin Umayyah bin Abdul Syams bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab. Utsman lahir dari seorang ayah bernama Affan bin Abi al-As dari suku Umayyah dan dari seorang ibu bernama Arwa bin Quraiz dari Abdul Syams suku Quraisy yang kaya dan dihormati di Makkah. Utsman memiliki adik perempuan yang bernama Aminah. Utsman lahir di Taif. Dia terdaftar sebagai salah satu dari 22 orang Makkah yang bisa menulis. Ayahnya Affan meninggal di usia muda saat berpergian ke luar negeri, meninggalkan warisan penting bagi Utsman. Dia menjadi pedagang seperti ayahnya dan bisnisnya berkembang pesat, menjadikannya salah satu orang terkaya di kalangan suku Quraisy. Utsman bin Affan adalah sahabat Nabi dan juga khalifah ketiga dari Rasyidun Khulafaur. Ia dikenal sebagai seorang penguasa kaya dan handal di bidang ekonomi, namun sangat dermawan. Dia sangat membantu ekonomi umat Islam di masa-masa awal dakwah Islam. Ia dijuluki Zun Nurain, yang berarti satu dengan dua lampu. Julukan ini ia dapatkan karena Utsman menikah dengan putri kedua dan ketiga Rasulullah SAW yang bernama Ruqayyah dan Ummu Kalsum. Utsman bin Affan lahir pada tahun 574 Masehi dari Bani Umayyah pada saat perang Zatir Riqa yang berkecamuk dan perang Ghatfahan, di mana Rasulullah SAW mengorbankan panji perang. Utsman diyakini sebagai wali kota Madinah. Selama perang Tabuk, Utsman menyumbangkan 950 unta dan 70 kuda, ditambah sumbangan pribadi sebesar 1000 dirham untuk perang Tabuk, yang nilainya sepertiga dari biaya perang. Utsman bin Affan juga menunjukkan kedermawanannya dengan membeli mata air bernama Rumah dari seorang laki-laki suku Ghifar seharga 35.000 dirham. Ia mendedikasikan sumber daya air untuk kepentingan masyarakat. Pada masa pemerintahan Abu Bakar, Utsman juga menyumbangkan gandum yang diangkut dengan 1000 ekor unta untuk membantu yang membutuhkan pada musim kemarau. Dia adalah raja pertama yang memperluas Masjid Al-Haram di Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah karena semakin banyak umat Islam yang mempraktikkan rukun Islam kelima atau haji. Dia menciptakan ide kebijakan keamanan untuk rakyatnya, membangun gedung khusus untuk pengadilan dan putusan perkara yang sebelumnya dilakukan di masjid, mengembangkan pertanian, menaklukkan beberapa daerah kecil di sekitar perbatasan seperti Suriah, Afrika Utara, Persia, Khurasan, Palestina, Siprus, dan Rhodes, dan membentuk angkatan laut yang kuat. Karya terbesarnya adalah ketika ia memberlakukan kebijakan pengumpulan Al-Quran dalam sebuah mushaf. Selama masa jabatannya, Utsman banyak mengganti gubernur daerah yang tidak layak atau tidak kompeten dan menggantinya dengan yang lebih amanah.
Yang kedua, awal mula masuk Islam. Ketika Nabi Muhammad SAW menerima wahyu dan mendakwahkan Islam, Abu Bakar menjadi orang pertama yang masuk Islam. Setelah melakukan perjalanan bisnis ke Syria pada tahun 611 Masehi, Abu Bakar mendatangi Utsman bin Affan untuk mengajaknya masuk Islam. Utsman pun memutuskan untuk masuk Islam dan kemudian dibawa oleh Abu Bakar menemui Nabi Muhammad SAW untuk menyatakan keimanannya. Dengan cara ini, Utsman menjadi salah satu orang pertama yang masuk Islam setelah Ali, Umar, Abu Bakar, dan beberapa lainnya. Sejak saat itu, ia tetap setia kepada Nabi Muhammad SAW dan menjadi salah satu sahabat utama Nabi. Setelah menerima ajakan hijrah ke Madinah, Utsman menjadi salah satu orang yang berangkat dan mendampingi Nabi Muhammad SAW menyebarkan agama Islam hingga akhir hayat Nabi. Utsman menerima Islam dengan mudah karena dia mendapat penglihatan seperti mimpi ketika dia kembali ke Suriah. Saat ia berjuang untuk tertidur, Utsman mendengar suara memanggil. Suara tersebut berbunyi, "Wahai orang yang sedang tertidur, bangunlah karena Muhammad telah muncul di Makkah," katanya. Sampai dia kembali, dia belum pernah mendengar tentang agama baru itu. Utsman menghubungi Abu Bakar yang memberitahunya bahwa dia telah bersumpah setia kepada Nabi Muhammad SAW dan telah menerima agama baru itu. Yang ketiga, pengangkatan Utsman bin Affan. Akhir masa pemerintahan Umar bin Khattab diwarnai dengan penikaman yang dilakukan oleh Abu Lu'lu'ah, budak dari Mughirah bin Syu'bah. Setelah peristiwa penikaman itu, Umar merasa ajalnya semakin dekat, maka ia meminta untuk menunjuk khalifah penggantinya. Metode pemilihan khalifah baru yang digagas oleh Umar bin Khattab ini adalah musyawarah yang dilakukan oleh orang-orang terbatas. Umar bin Khattab memiliki 6 orang sahabat Rasulullah yang kesemuanya pantas untuk menjadi pemimpin. Umar juga menetapkan cara pemilihan, masanya, jumlah suara yang cukup untuk memilih khalifah, keputusan majelis, dan cara pemilihan. Ketika suara imbang dan memerintahkan kepada para pasukan untuk mengawasi jalannya pemilihan, mencegah kekacauan dengan cara tidak memperbolehkan orang yang tidak berkepentingan untuk masuk atau mendengar pembahasan majelis. Majelis ini dikenal dengan Ahlul Halli wal Aqdi. 6 orang sahabat ini terdiri dari Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awam, dan Talha bin Ubaidillah. Khalifah Umar bin Khattab menggabungkan antara penentuan calon khalifah sebagaimana dilakukan oleh Abu Bakar dan antara tidak menentukan sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah SAW. Umar menentukan 6 orang dan meminta mereka untuk menentukan siapakah yang dipilih menjadi khalifah di antara mereka. Setelah bermusyawarah di antara ke-6 sahabat, maka terpilihlah Utsman bin Affan sebagai khalifah selanjutnya. Utsman bin Affan dibayat menjadi khalifah pada hari Senin 28 Zulhijjah pada tahun 23 Hijriah dan mulai menjalankan tugas kekhalifahannya pada bulan Muharram pada tahun 24 Hijriah. Utsman bin Affan wafat pada 18 Zulhijjah pada tahun 35 Hijriah bertepatan dengan 20 Mei 656 Masehi setelah menjadi khalifah selama kurang lebih 12 tahun. Yang keempat itu substansi dan strategi Utsman bin Affan. Selama kurang lebih 12 tahun masa pemerintahannya, banyak terjadi gejolak internal, terutama paruh terakhir masa pemerintahannya. Beberapa hal yang terjadi dan menjadi strategi kepemimpinan Utsman bin Affan. Yang pertama itu perluasan wilayah. Daerah strategis yang sudah dikuasai Islam seperti Mesir dan Irak terus berkembang dengan melakukan serangkaian ekspedisi militer yang terencana secara cermat. Beberapa wilayah berhasil dikuasai meliputi Armenia, Tunisia, Cyprus, Rhodes, dan bagian yang tersisa dari Persia. Yang kedua itu pembukuan Al-Quran. Pada masa Utsman terjadi perselisihan mengenai cara baca Al-Quran. Utsman memutuskan untuk melakukan penyeragaman cara baca Al-Quran. Cara baca inilah yang secara resmi dipakai oleh kaum muslimin. Untuk itu, setelah pembukuan Al-Quran selesai, dibuatlah beberapa salinan untuk dikirim ke Mesir, Syam, Yaman, Kufa, Basra, dan Makkah.
Satu mushaf disimpan di Madinah. Mushaf inilah yang kemudian dikenal dengan nama Mushaf Utsmani. Saat itu Utsman mengharuskan umat Islam untuk menggunakan Al-Quran hasil salinan yang telah disebarkan tersebut, sementara mushaf Al-Quran dengan cara baca yang lainnya dibakar. Dengan demikian perselisihan berhasil dihindari. Baiklah, demikianlah tadi pembahasan mungkin singkat mengenai kekhalifahan Utsman bin Affan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.